Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sependek pengetahuan saya tentang hipotek dalam mata kuliah hukum jaminan. Secara umum pengertiannya dapat kita pahami bahwasanya hipotek merupakan instrumen hutang yang dilakukan dengan memberikan hak dan tanggungan properti dari jaminan ke pemberi jaminan sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran. Selanjutnya objek-objek hipotek. Ada 6 objek yang bisa saudara lihat. Yang pertama, objek benda tak bergerak beserta segala kelengkapannya. Kedua, hak pakai atas sesuatu benda beserta segala kelengkapannya. Ketiga, hak untuk numpang karang dan hak usaha. Keempat, kelima, dan keenam yang bisa dibaca sendiri. Lanjut ke sifat hipotek. Yang pertama, droit de suite atau Jacques Gefolg. Artinya hak yang senantiasa mengikuti beda sirat di tangan pihak manapun benda tersebut sedang berada. Itu pengertiannya secara umum, dan bisa nanti mungkin saudara-saudara bahasakan dengan bahasa saudara sendiri yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, bersifat absolut, yang artinya hipotek ada hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. Absolut atau bahasa lainnya juga mengikat atau mutlak. Yang ketiga, hipotek bersifat droit de préférence, yang artinya suatu pihak mempunyai hak untuk didulukan pemenuhan piutangnya di antara orang berpiutang lainnya. Nah, selanjutnya asas-asas. Di dalam hipotek terdapat 3 asas. Yang pertama, asas publicity atau di dalam artian yang berbunyi hipotek harus didaftarkan di dalam register umum. Artinya harus ada pihak ketiga yang mengetahui mengenai hipotek ini. Sedangkan akta resmi dari hipotek harus didaftarkan ke seksi pendaftaran tanah. Yang kedua, asas speciality, yang bunyinya di dalam asas ini hipotek hanya bisa dibuat untuk benda-benda tertentu saja. Benda-benda yang dimaksud yaitu harus terkait dengan tanggungan. Misalnya, benda yang memiliki wujud jelas letaknya dan juga jelas besar dan batas-batasnya. Asas ketiga di dalam hipotek yaitu asas ondel partet. Di dalam asas ini, hipotek tidak bisa dibagi-bagi.
Maksudnya, hipotek membebani seluruh objek yang dihipotekkan, meskipun hutang tersebut sudah dibayar sebagian, maka hal ini tetap tidak bisa mengurangi tanggungan hipotek. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai asas-asas hipotek. Apabila ada kata-kata yang kurang meresap, bisa dibaca berulang-ulang. Selanjutnya, prosedur dihapusnya perjanjian hipotek. Jadi perjanjian-perjanjian yang mau dihapus di dalam hipotek ini ada prosedurnya. Yang pertama, perjanjian bisa berakhir apabila hutang telah dilunasi. Yang kedua, perjanjian bisa berakhir berdasarkan keputusan oleh hakim. Sudah jelas. Yang ketiga, perjanjian bisa berakhir apabila pembeli hutang atau pemberi hutang melepaskan hutang tersebut secara sukarela, secara tegas dan jelas. Nah, ini saya rasa sudah jelas. Ya, mungkin itu saja sedikit penyampaian karena terbatasnya pengetahuan saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.